Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua dari manajemen proyek teknologi informasi tentang manajemen fase definisi. Langsung saja, fase definisi bertujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek teknologi informasi. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan atau requirement document. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Deskripsi umum yaitu menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Kebutuhan spesifik yaitu mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Kebutuhan fungsional yaitu menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional yaitu menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Kemudian glosarium yaitu kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Dan terakhir lampiran, bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal (RFP) ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan atau requirement document. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan atau RD, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pemahaman proyek, memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek. Ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pemangku kepentingan umum. 2. Identifikasi pemangku kepentingan, yaitu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Pemangku kepentingan bisa berupa klien, pengguna, tim pengembangan, dan lain-lain. 3. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, yaitu melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih. 4. Analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. 5. Studi kelayakan. Menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan lagi dari segi teknis, finansial, dan operasional. 6. Identifikasi kebutuhan awal, yaitu mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. Daftar ini bisa berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lainnya. 7. Penyusunan kerangka kerja RD, yaitu membuat outline atau kerangka kerja dasar dari RD yang akan dibuat.
Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. 8. Evaluasi teknologi yang diperlukan, yaitu menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. 9. Pembuatan prototipe awal, yaitu jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. 10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja, yaitu menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat sesuai kebutuhan. Lanjut, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Dan untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan tersebut. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, apakah proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber, pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh sebuah risiko. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.